Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan obrolan santai ini. Ada satu hadis menarik tentang dari Rasulullah, istaqbil qalbi. Jadi kalau setiap masalah itu kita diminta oleh Rasulullah, tanya hatimu. Artinya, hati itu satu unsur yang sangat kuat menyimpan pesan-pesan kebenaran yang diturunkan Allah. Atau kalau kita pakai yang paling sederhana, hati itu yang menyimpan fitrah kemanusiaan kita sebagai manusia. Tanyalah pada hatimu, artinya tanyalah pada kesadaran kemanusiaanmu yang paling dalam, yang asli, yang hakiki. Karena kalau orang sekarang mengatakan keputusan otak itu tempat memori, dan otak itu bukan menemukan kebenaran. Justru otak itu mencari pembenaran. Ketika Anda melakukan kesalahan apapun, hati Anda tahu itu salah. Tapi otak Anda akan mencari pembenaran. Sehingga kalau Anda melihat cara orang menjelaskan perbuatannya, siapapun, Anda akan sampai pada kesimpulan, tidak ada yang salah mereka. Pencuri juga nggak salah, koruptor juga nggak salah. Semuanya nggak ada yang salah. Karena mereka punya alasan-alasan yang sedemikian rupa disusun dalam konstruksi cara berpikir yang membuat kita, oh iya benar. Anda wawancari seorang maling misalnya, dia akan menceritakan alasannya kenapa dia maling begini, sehingga mengatakan, oh kalau gitu maling itu benar dia. Seorang pelacur juga akan punya cerita macam-macam sehingga Anda mengatakan, oh benar. Dan seterusnya. Konstruksi logikanya yang diciptakan oleh akalnya, oleh otaknya, bukan akal, oleh otaknya, itu akan memperangkap kita, dalam otak kita, akan membawa kesimpulan yang sama, benar. Tapi kalau Anda tanya hati, jawabannya bisa berbeda. Termasuk pada si aktor. Ketika Anda tanya, kenapa Anda maling? Tolong dijawab lewat hatimu. Maka dia akan menjawab, ini perbuatan yang salah. Kenapa Anda melacur? Tetap dia akan jawab, ini bukan perbuatan yang benar. Meskipun dia merasionalisasikan dengan macam-macam. Jadi ada dua alat yang sebenarnya otak itu lebih defensif untuk bertahan dia, supaya eksistensinya tetap bertahan, untuk bertahan hidup. Tapi bukan, artinya bertahan hidup juga mencari pembenaran-benaran, bukan mencari kebenaran. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bertanya pada hati? Padahal ada hal yang menurut Imam Ghazali, hati itu, ini saya hanya mengutip apa yang diungkapkan Imam Ghazali, seperti cermin yang jernih, cermin kemanusiaan kita, fitrah manusia kita yang jernih, dan itu bisa tertutup oleh daki-daki, oleh kotoran. Ketika kita berbuat kesalahan terus-menerus, itu akan tertutup semakin tebal, semakin kita tidak bisa mengakses hati kita. Seorang penjahat, seorang koruptor yang terus-menerus mencari pembenaran, akhirnya dia menyadari bahwa korupsinya itu benar. Dia membohongi bukan hanya orang lain, tapi dirinya. Kejahatan itu akan membuat, atau dalam bahasa agama, dosa itu akan membuat daki-daki dalam diri kita, dalam hati kita. Dan itu membuat kita tidak bisa mengakses lagi hati kita. Sehingga kita menjadi buta. Kalau istilah Quran, pada tingkat tertentu, kalau tumbuhan itu terus-menerus dilakukan, maka khatamallah ala qulubihim. Allah akan menguji mati hatinya. Sehingga dia tidak bisa lagi mengakses hatinya untuk memahami realitas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.